ini adalah upaya lu untuk disenangi, kemudian lu bisa dapet pasangan. Oke? Baik, kita masuk yang pertama. Upaya yang bisa lu lakukan untuk dapat pasangan adalah dengan menjadi... Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue Jackson Dendropile di channel kesayangan kita yang menginspirasi, membuka pikiran, dan memperkaya kesadaran. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat, walaupun cuaca lagi nggak nentu ya. Kadang hujan, kadang panas, ya apapun itu kita harus memulainya dari sehat teman-teman. Sehat badan dan sehat mental. Oke, di video kali ini gue akan ngebahas tentang bagaimana caranya kita disenangi oleh orang lain. Atau gimana sih bang caranya disenengin cewek? Gimana sih bang supaya gue tuh disenangi cowok-cowok yang ada di sekitar gue? Karena sebuah hubungan itu kan berawal dari rasa senang dulu ya, kemudian nyaman, akhir itu cocok nih, terus jadilah tuh ya satu hubungan yang lebih intens atau lebih dekat dari sekedar temen gitu ya. Hal yang pertama harus lu lakukan untuk disenangi dulu ya. Jadi sebelum masuk lebih dalam nih, gue mau disclaimer dulu ya. Konten ini nggak ngejamin lu untuk dapat pasangan ya, tapi nanti di ketiga hal yang mau gue sampaikan itu adalah bentuk upaya lu untuk disenangi. Jadi nggak berarti lu lakuin ini gue jamin pasti bakal dapet pasangan, nggak gitu juga gitu. Tapi yang mau gue sampaikan adalah ini adalah upaya lu untuk disenangi, kemudian lu bisa dapet pasangan. Oke? Baik, kita masuk yang pertama. Upaya yang bisa lu lakukan untuk dapet pasangan adalah dengan menjadi pedagang. Kenapa pedagang? Pedagang ini bukan aktivitas ya, tapi makna lain dari seorang pedagang. Karena apa? Karena ada tiga makna. Yang pertama, filsuf mengisi kekosongan pikiran karena dia punya teori-teori dan pemikiran-pemikiran. Penyair mengisi kekosongan hati karena tulisan-tulisan mereka itu memberikan rasa yang menyejukkan hati, menyenangkan hati, mempermainkan emosi. Yang ketiga ini pedagang. Pedagang ini memenangkan dunia. Kenapa? Karena pedagang itu memenuhi rasa lapar. Nah, kalau lu mau disenangi, jadilah pedagang. Karena semua orang, karena dunia itu senang sama pedagang. Karena apa? Karena mereka dibutuhkan. Karena pedagang itu memenuhi kelaparan mereka. Contoh simpelnya gini. Lu di lingkungan baru, lu suka nih sama perempuan itu, misalnya sama cewek itu gitu misalnya. Jadilah pedagang. Lu lihat yang dibutuhkan itu apa, rasa lapar yang ada di diri si perempuan ini apa, atau rasa lapar yang ada di diri laki-laki ini apa. Lu harus kenal dia dulu, lu deketin dia dulu, ya dong. Kemudian di situ lu akan nilai apa sih yang dia butuhkan. Apakah dia seseorang yang membutuhkan perhatian, atau dia seseorang yang membutuhkan uang atau ekonomi atau financial freedom, atau dia seseorang yang membutuhkan teman aja gitu, atau dia membutuhkan lelucon, atau membutuhkan advice dari lo. Jadi lo lihat dulu nih, ini orang yang mau lo deketin tuh butuhnya apa gitu, atau lingkungan sekitar lo itu butuhnya apa. Itu poin penting. Kalau lo mau disenangin, lo harus jadi pedagang, memenuhi apa yang dibutuhkan. Oke? Itu hal yang pertama. Jadi kalau lo cewek cakep nih misalnya, cewek cakep nih gitu kan ya, apa sih yang dia butuhkan? Dia butuh afirmasi nih, ya kan? Dia butuh pengakuan gitu kan? Ya, lo puji-puji dia. Kak, lo cantik banget. Ih, kak, baju lo bagus ya. Beli di mana? Ngobrol deh tuh, ya kan? Terus lo lihat lagi nih misalnya cowok nih. Ini cowok kayaknya murung terus, dia kenapa ya? Kok kayaknya nggak ngumpul gitu kan? Ternyata dia butuh ketenangan, ya lu kasih lah dia ketenangan gitu kan. Ya misalnya lu deketin dia, mas lagi pengen sendirian aja ya, nih aku ada coklat buat temenin kamu yang lagi sendirian misalnya gitu, bercandain dia gitu. Tapi lu jangan ganggu dia, lu akan masuk ketika dia memang lagi mau ngumpul bareng-bareng aja gitu.
Jadi lu lihat nih apa yang dibutuhkan sama lingkungan lu atau yang dibutuhkan sama orang yang lu suka. Oke, jadilah pedagang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lu harus punya yang namanya ego maskulin. Ego maskulin itu adalah menunjukkan egois, rasa ingin menunjukkan maskulinnya lu. Jadi misalnya nih, lu sadar lu tuh pintar ngomong, atau bukan ngomong ya, dalam berbicara lu tuh seneng gitu orang kalau dengar lu ngomong gitu. Ya lu tunjukin bahwa cara bicara lu tuh baik. Ya kan, ketika lu suka nih sama sesuatu, lu tunjukin aja tuh sama dia, cara bicara gue tuh kayak gini gitu. Atau maskulin lu tuh ada di bercanda lu misalnya. Lu tuh orangnya humoris gitu. Ya lu tunjukin kehumorisan lu itu gitu ke orang yang mau dia tuh suka sama lu, atau lingkungan yang lu mau lingkungan itu tuh menerima lu gitu. Jadi lu harus punya ego maskulin, tapi jujur ya, bukan maskulin yang dibuat-buat gitu. Maskulin yang memang ada di diri lu, yang paling kenal diri lu kan ya diri lu gitu. Gimana sih ngomongnya gue? Yang paling mengenal diri kita adalah diri kita sendiri. Lu kenal nih siapa lu gitu kan. Jadi lu harus punya ego maskulin itu. Jangan kayak apa ya, bercanda nggak jelas, misalnya kayak ngomong ngarang ngidul gitu ya, terus lu nggak punya karakter gitu. Jadi orang nggak akan kenal lu gitu. Oh, Jackson nih yang suka nulis, atau oh Jackson nih yang punya channel YouTube misalnya kayak gitu. Jadi lu dikenal dengan identitas lu gitu. Jangan cuma banyak bicara bla bla bla, semua lingkungan lu tuh ada orang ngomong ini lu sautin, ada hal yang baru ini lu masuk. Ya enggak, kalau memang lu nggak jago di situ, kalau memang lu nggak punya passion di situ dan lu ngerasa nggak punya kemampuan buat masuk ke lingkungan itu, ya udah lu diem aja gitu. Lu dengerin, lu serap, yang nanti akan membuat lu berkembang gitu. Jadi yang kedua, untuk lu disenangi adalah lu harus tunjukin ego yang sifatnya maskulin. Memang itu diri lu, jangan nunjukin hal-hal yang negatif atau hal-hal yang lu nggak ngerti gitu, yang ada lingkungan sekitar lu atau orang yang lu mau dia suka sama lu, dia jadi ilfil sama lu. Itu yang kedua. Kemudian kita masuk ke yang ketiga. Hal yang ketiga ini, setelah lu tadi jadi pedagang gitu kan ya, lu ngelihat apa yang orang yang lu incer, yang dibutuhkan, kemudian lu udah nunjukin ego maskulin lu dan aman-aman aja sama dia gitu kan. Yang ketiga adalah ya lu harus mencintai atau lu harus effort sama orang yang sadar bahwa dia itu sedang dicintai atau dia itu sedang diinginkan gitu. Jadi lu udah menilai nih apa yang dia butuhkan, lu udah provide itu gitu. Kemudian lu sudah nunjukin ego maskulin lu udah nunjukin ke dia bahwa ini gua tuh kayak gini loh. Dia kelihatan nyaman nih sama lu yang seperti itu, atau dia kelihatan interest sama lu gitu kan. Nah kemudian yang ketiga, lu lihat nih, dia itu sadar nggak kalau lu tuh lu tuh sedang ngincar dia gitu. Lu lagi ngincar dia, lu lagi ngedeketin dia. Jadi jangan lu mencintai atau lu menginginkan orang yang nggak sadar bahwa dia itu diinginkan, bahwa lu tuh mau deket sama dia gitu. Buat apa gitu? Lu akan berusaha sendirian, lu akan berupaya sendirian, buat apa? Lu nggak akan dapet dia gitu. Sadar aja enggak dia, lu ngedeketin dia, gimana lu bisa deket sama dia gitu kan? Ya nggak sih? Jadi jangan mencintai orang yang nggak sadar bahwa dia itu dicintai. Ya kalau dia nggak sadar dia dicintai sama lu atau dia diinginkan sama lu, buat apa menginginkan orang yang nggak respect sama kita? Ya nggak sih? Buat apa? Lebih baik lu cintai orang yang sadar kalau dia tuh dicintai. Ketika lu ngasih perhatian ke dia, dia tuh sadar lu ngasih perhatian ke dia. Ya kan, kalau dia baik, dia pasti akan perhatian balik ke lu. Bukan berarti dia suka ya, tapi seenggaknya dia respect gitu. Ketika ada feedback, take and give, perasaan atau perhatian, lama-lama juga kebentuk tuh pendekatannya. Terus ya jadilah hubungan yang lu inginkan gitu kan ya. Kemudian
Dari situ baru nanti beranjak ke komitmen, apa yang mungkin lebih serius, atau bisa berbagi cerita kehidupan gitu kan ya, karena sudah menemukan hubungan, sudah menjalin hubungan gitu. Nah, jadi itu tadi teman-teman, gimana caranya kita bisa disenangi, atau kita bisa dapat pasangan, atau kita bisa diterima sama orang yang kita tuh mau dia suka sama kita, atau lu lagi ngejar seseorang nih buat jadi pasangan lo. Yang pertama tadi, lu harus jadi pedagang. Lu harus memenuhi rasa laparnya dia. Apa yang dia butuhkan, lu provide. Oke. Kemudian yang kedua adalah lu harus punya ego maskulin. Lu harus menunjukkan sisi positif diri lu, kemampuan lu, nilai lebih lu ke orang yang lu incer itu. Yang ketiga adalah lu lihat dia, lu nilai dia. Dia sadar gak sih kalau sedang diupayakan? Dia sadar gak sih kalau lu tuh suka sama dia? Dia respect gak sama sikap lu yang beda nih ke dia gitu? Itu yang ketiga. Jadi kalau kesatunya lu berhasil, dia akan senang sama lu. Dia pasti akan merasa lu tuh mengisi kekosongan dia, karena lu ngasih makan kelaparannya dia gitu. Kemudian yang kedua adalah tunjukin ego maskulin lu. Kalau ego maskulin lu itu bisa diterima sama dia, atau dia malah seneng sama ego maskulin lu, cocok tuh, klop tuh, 1-2 tuh, ya kan. Kemudian yang terakhir yaitu kalau dia sadar lu tuh suka sama dia, pastilah lanjut ke PDKT, ya gak sih? Iya. Oke teman-teman, itu tadi tips dari gua untuk dapat pasangan dengan cara yang baik, ya kan? Jalur Jackson ya, sebutnya jalur Jackson gitu ya. Semoga tips ini bermanfaat. Kalau lu ngerasa, wah benar juga nih kata Bang Jackson, gue coba gitu. Kalau lu ngerasa, wah gue dapat pencerahan nih buat dapat pasangan dari Bang Jackson, mari melakukan kebaikan dengan share video ini ke saudara lu, temen lu, atau siapapun yang menurut lu nih kayaknya orang susah ada dapet cewek atau susah ada dapet cowok. Gue share lah tips dari Bang Jackson ke dia gitu kan. Lu share ke dia, atau lu ada request mau gue bikin video apa, lu boleh tulis di kolom komentar. Atau dari yang gue sampaikan ada yang mau lu komentarin kayak nggak gitu Bang Jackson, harusnya gini. Nah mari kita diskusi, nggak apa-apa, lu tulis aja di kolom komentar. Itu apapun yang kalian tulis itu tetap akan menjadi bentuk support ke channel ini ya. Jadi gue menerima saran, kritik, atau masukan, atau pertanyaan apapun itu. Oke teman-teman, semoga konten yang gue bagikan di video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue Jackson, see you.